Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wido Afrianto dengan NPM 140 2019 102. Dan ada teman saya, 2 orang, yaitu Muhammad Nandor Yono dengan NPM 140 2019 069 dan satu lagi Algi Fahri Gilang Saputra dengan NPM 140 2019 012. Di sini saya dan teman saya akan melakukan presentasi tentang grafika komputer. Sebelumnya, mengenai grafika komputer adalah merupakan salah satu ilmu yang dipelajari di teknik informatika atau ilmu komputer. Aplikasi grafik komputer ini sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, untuk pengetahuan tentang grafik komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu objek gambar. Itu grafik komputer. Nah, kami sekelompok menyetujui dengan tema grafik komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kami mendapatkan 7. 1 ada di bidang hiburan, 2 ada di bidang pendidikan, 3 ada di komputer art, 4 ada di video game, 5 ada di computer aided design, 6 ada di virtual reality, dan 7 visualisasi data. Nah, di sini kami akan memberikan contoh atau pengertian dalam sebuah tema grafik komputer di bidang keseharian. Contohnya di sini. Yang pertama itu ada di bidang hiburan. Bidang hiburan biasanya itu misalkan pada film. Nah, pada film ini biasanya suatu grafik komputer itu akan menghasilkan efek animasi yang baik atau yang bagus. Contohnya Avatar menjadi film of the year di tahun 2011, 2011-2012, dan ada lagi Transformer, dan ada lagi juga Marvel. Dan ini semua itu dibuat oleh grafik komputer. Dan di bidang pendidikan, nah biasanya bidang pendidikan ini digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada siswa secara nyata dan dapat melalui PowerPoint atau software lainnya. Contoh di bidang pendidikan tuh kayak begini animasinya dari PowerPoint. Nah ini kayak begini, jadi kata-kata itu muncul dalam suatu animasi, dia lambat atau enggak, ada lagi berbagai macam animasi, tapi ini sebagai contoh saja dari software PowerPoint. Begitupun juga Word atau Excel ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Nandor Yono. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer art. Komputer art itu memiliki pengertian yaitu penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Hasil dapat berupa kartun, potret, foto, layout, media cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior atau eksterior, dan lain sebagainya. Contohnya itu Adobe Photoshop, Corel Painter, dan GIMP. Dan masih banyak yang lainnya. Next. Selanjutnya itu adalah video game. Video game memiliki pengertian tersendiri, yaitu permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface atau UI untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Aplikasi banyak beredar di pasaran, mulai yang sederhana 2 dimensi, seperti Tetris, hingga yang rumit 3 dimensi dan memerlukan resource yang banyak, seperti game sepak bola Winning Eleven atau FIFA, PES, dan yang lainnya. Dari yang standalone hingga online network, seperti Ragnarok, dari PC, konsol, hingga mobile device. Next. Selanjutnya ada CAD. CAD itu merupakan kepanjangan dari Computer Aided Design. CAD ini memiliki pengertian yaitu alat bantu berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain, khususnya untuk sistem arsitektural dan engineering.
CAD banyak digunakan dalam mendesain bangunan, mobil, pesawat, komputer, alat-alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan berbagai produk lainnya. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya, Algi Fahri Gilang. Yang selanjutnya itu ada VR atau virtual reality. Virtual reality adalah lingkungan virtual yang seakan-akan begitu nyata, di mana user dapat berinteraksi dengan objek-objek dalam suasana atau lingkungan 3 dimensi. Perangkat keras khusus digunakan untuk memberikan efek pemandangan 3 dimensi dan memampukan user berinteraksi dengan objek-objek yang ada di lingkungan. Contoh aplikasi VR, Parachute Trainer yang digunakan oleh US Navy untuk latihan terjun payung. Aplikasi ini dapat memberikan keuntungan berupa mengurangi risiko cedera selama latihan, mengurangi biaya penerbangan, melatih perwira sebelum melakukan terjun payung sesungguhnya. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik-teknik membuat image, diagram, atau animasi untuk mengkomunikasikan pesan. Visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengkomunikasikan baik data atau ide abstrak maupun nyata sejak permulaan manusia. Contoh visualisasi dari struktur protein, struktur suatu website, visualisasi hasil data mining. Nah, dikarenakan materi ini sudah kelar, saya lanjutkan kembali kepada Wido. Karena PowerPoint-nya sudah habis atau slide-nya sudah habis, mungkin untuk dari kami segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.